Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ahdian Channel. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin ya terkait kelanjutan materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Baik, sebelumnya saya sudah menyampaikan materi tentang dropship ya. Kemudian saya mengajukan juga beberapa pertanyaan ya. Bisa kita lihat hasil dari beberapa pertanyaan tersebut. Contohnya di sini ya. Ini di kelas H ya. Ketika saya menanya, saat ini Anda ingin berjualan apa dan apa alasannya? Di sini macam-macam jawabannya ya. Tapi kalau saya kategorikan, kurang lebih kebanyakan itu berkutat di fashion, kebanyakan ya, dan juga makanan ya. Contohnya ini salad buah ya, Adila, kemudian Andi makanan dan kuliner, Deva kuliner ya, Elsa juga kuliner ya, Faizal juga kuliner, Gilang ya kuliner, herbal, kosmetik ya, Hafid juga fashion dan kuliner, Iklima juga seperti itu ya, dan seterusnya ke bawah ya. Untuk kelas I malah banyak yang belum ngumpulin ya. Di sini juga busana muslim, aksesoris, makanan ya, ini kan kuliner. Ini poster, baju muslimah, ini juga fashion. Ya, makaroni kuliner. Ini kuliner properti ya. Ini pakaian muslimah ya. Nah, dari polling yang kemarin itu sebenarnya sengaja saya minta ke Anda, saya ingin tahu seberapa pandangan Anda terhadap bisnis ya. Dari dua hal tersebut, makanan dan kuliner itu menjadi mayoritas yang dipilih oleh Anda ya. Jadi ya mungkin selama ini Anda baru di sana ya. Di bagian itulah Anda sering melihat orang berbisnis ya. Ada satu hal yang perlu dicatat oleh Anda semua, bahwa bisnis kuliner dan bisnis fashion itu memang tidak ada matinya. Betul ya. Tapi diingat, kedua bisnis ini termasuk kategori bisnis yang berdarah-darah ya. Apa artinya bisnis yang berdarah-darah? Bisnis di sini adalah bisnis yang penuh dengan saingan. Ya, penuh dengan saingan ya. Di sana terjadi cukup banyak perang harga, cukup banyak jenis yang memang diperebutkan oleh orang banyak di bisnis ini. Mungkin ada yang berkata, kan rezeki sudah ada yang ngatur, Pak. Betul ya. Tapi ketika kita bermain di sini, resiko untuk berkembang besarnya itu sangat sulit. Ya, sangat sulit. Ya. Kalau hanya sekedar jualan laku, ya itu mungkin bisa ya. Tapi ingat ya, dua bisnis makanan dan kuliner itu cukup berat, jadi effort butuh kerja keras yang besar. Ketika kita berjualan makanan, kita harus bisa menyajikan makanan yang bervariasi lebih baik dari yang lain ya, tidak bisa sama dengan yang lain, nanti kita kalah ya. Kemudian fashion juga sama ya, fashion itu berganti-ganti mode, berganti-ganti jenis, dan itu harus dipikirkan ya kalau ingin berbisnis seperti itu. Nah, tentunya ini harus menjadi perhatian ya, karena mungkin selama ini Anda melihat dua bisnis ini paling banyak, Anda berpikir itu banyak yang laku. Tidak juga ya. Justru ketika kita mulai berbisnis, kita harus punya insight baru, mempunyai pola pemikiran yang baru yang berbeda dari yang lainnya ya. Itu yang harus diperhatikan. Kenapa? Ya kita kan bisnis ingin untung ya, bukan ingin ikut-ikutan. Ya, pengalaman saya membimbing anak bisnis ya, ketika mereka berjualan di dua bidang ini, itu hasilnya tidak memuaskan. Ada yang praktek 4 bulan untung cuma 150.000. Itu bukan untung ya, bukan laba, itu rugi jelas. Masa 4 bulan untung seperti itu? Kenapa ini terjadi? Ya itu tadi salah perhitungan, salah persepsi. Kalau kita berjualan, kita harus berada dari sudut pandang pembeli, bukan sebagai
penjual atau kehendak kita, kayaknya ya, jangan pakai kata kayaknya ya. Jangan pakai kata kayaknya. Kayaknya jualan kerudung bagus ya. Kayaknya jualan makanan ini bagus ya. Jangan pakai kayaknya ya. Jadi seperti itu di dalam berbisnis ya. Nah, makanya di saat ini karena kita belajar di mata kuliah marketplace ya, saya akan membagikan salah satu cara bagaimana kita riset produk. Ya, untuk kesempatan hari ini kita akan riset produk dulu di Tokopedia ya. Itu ya. Di Tokopedia dulu. Kenapa di Tokopedia ya? Tokopedia itu menurut saya salah satu platform yang cukup bagus ya untuk riset produk. Dia sudah cukup lama juga berdiri. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan coba riset dulu nih. Riset dulu. Jadi risetnya bukan pakai feeling tapi pakai data ya. Kayak misalnya gini nih. PMP dan banana split, alasannya karena saya senang berbisnis atau berjualan di bidang kuliner. Apakah salah alasan ini? Tidak salah ya, cuma kurang tepat aja ya. Jualan itu jangan hanya senang berjualan ya, tapi harus tahu pasarnya ya. Seperti itu ya. Ingin berjualan makanan atau kuliner gehu karena di daerah saya sendiri sudah jarang menemukan makanan cemilan itu. Alasannya seperti ini. Ya, sudah jarang itu kan arti bisa berarti apa? Memang orang nggak suka gitu. Ya. Ya. Seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu. Kemudian juga kita dalam berbisnis kita harus punya persepsi keuntungan. Ya, ini pernah saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Misalnya Anda menginginkan keuntungan di dalam sebulan itu 1 juta. Ya, katakanlah 1 juta ya. 1 juta. Seperti biasa saya jelaskan ya, breakdown. Misalnya katakanlah hari kerja dalam sebulan itu 25. Dari 1 juta dibagi 25 itu sehari harus untung sekitar 40.000 ya. 40.000. Contoh, maaf. Misalnya kita jualan gehu ini. Ya. Gehu untungnya berapa sih gehu? Ya. Untungnya berapa? Katakanlah untungnya misalnya Anda jual yang 2.000, untungnya misalnya 1.000 ya, itu sudah besar kalau makanan gehu. Untungnya 1.000 ya. Katakanlah 1.000. Berarti Anda sehari harus laku berapa? 40 pieces. Sanggup nggak gitu? Kalau benar-benar 40 pieces bisa laku, baru Anda sebulan dapat 1 juta. Gitu. 1 juta cukup nggak? Ya mungkin kalau belum punya keluarga cukup. Kalau udah punya keluarga itu nggak cukup uang 1 juta itu ya. Perlu lebih besar lagi. Nah itu ya. Jadi Anda juga jangan berpikir berjualan itu harus yang murah. Ya, yang murah. Karena tidak semua orang juga murah gitu. Senang yang murah gitu. Berarti kalau murah laku, jangan berpersepsi seperti itu. Tidak juga ya. Nah, itulah pentingnya kita melakukan riset ya, riset produk. Nah, saat ini saya akan tunjukkan salah satu riset produknya dan nanti akan ada tugas untuk Anda. Baik ya. Untuk melakukan riset ya, riset produk ya, kita akan fokus dulu di di Tokopedia ya, di Tokopedia. Jadi saya tutup dulu Shopee-nya ya. Di Tokopedia, bagaimana caranya? Anda buka Tokopedia seperti biasa ya, dan Anda login. Nah, Anda login ya, pakai akun Anda. Kemudian, nah di sini kita akan melakukan riset. Di halaman depan itu biasanya banyak sekali menu ya. Ada kategori top up, kejar, diskon ya, terlaris untukmu. Ini terlaris untukmu itu berdasarkan pencarian. Ada lagi trending nih gitu ya. Ada ini. Kemudian ada rumah tangga, pertukangan ya, official produk populer ya, ini ada produk populer dan lain sebagainya ya. Nah, yang pertama harus Anda pikirkan adalah Anda mau berjualan di kategori apa ya.
di awal ketika kita berbisnis itu bagusnya kita fokus di salah satu kategori produk. Jangan bermacam-macam. Jangan istilahnya jangan palu gada. Apa yang lu mau gua ada, semuanya dijual dalam satu toko. Itu jangan ya. Pertama, kita masuk ke di sini ada menu kategori ya. Di sini ketika Anda buka kategori banyak pilihan. Ada buku, dapur, elektronik, fashion anak dan bayi, fashion muslim, fashion pria, fashion wanita, dan seterusnya sampai ke bawah ya. Bahkan sampai tour travel ya, perlengkapan pesta dan sebagainya. Otomotif. Nah, ini nanti Anda sesuaikan. Anda bisnis itu bagusnya memang sesuai passion ya. Artinya kita suka di bidang apa. Nah, itu bagusnya, tapi tidak juga harus seperti itu. Kenapa? Kenapa bagusnya sesuai passion? Kalau kita berjualan sesuai passion itu biasanya kita akan dengan hati gitu ya. Kita akan penuh dengan hati ketika berjualan gitu ya. Contoh nih, saya suka di bidang elektronik. Ketika saya klik elektronik nih, bukan diklik ya, saya dekatkan mouse saya ke elektronik, maka nanti akan muncul sub kategori dari elektronik. Ya, ada alat pendingin, ada audio, elektronik dapur, elektronik rumah tangga, lampu, kamera pengintai dan seterusnya. Di banyak sekali subkategorinya. Nah, contoh saya memiliki elektronik karena memang saya suka elektronik ya. Saya kuliah di dulu sekolah STM di elektronika. Kuliah di jual elektronik, saya pasti suka di sini. Misalnya saya suka di sini. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Yang lagi diskon di WIB. WIB itu waktu Indonesia belanja ya, di Tokopedia itu ada istilah WIB. Ya, yang lagi diskon ini ada ya. Nah, kemudian di sini nih ada namanya produk terlaris. Jadi produk terlaris itu barang-barang yang banyak dijual atau banyak terjual saat ini di Tokopedia kategori elektronik. Nah, yang paling pertama ini ada headset Samsung ya. Kedua ada headset earphone U19 Macaron matte color. Harganya cukup murah ya. Contoh nih, Samsung ini harganya hanya 5.500. Yang ini hanya 8.000. Dan ini lagi tren. Kenapa lagi tren? Pasti ada alasannya. Salah satu alasan mengapa ini lagi tren adalah sekarang pembelajaran itu online ya. Online. Orang pakai Google Meet, pakai Zoom ya. Akhirnya mereka butuh namanya headset, makanya ini booming. Nah, itu. Jadi, kalau saat ini kita berjualan barang-barang di sini, itu sangat worth it ya. Kemungkinan lakunya tinggi. Ya, apakah harus ini? Ya enggak juga ya. Yang penting kategori headset. Ya, contoh. Ya, headset sedang bagus berarti saat ini. Di sini ada lagi Mi TV Stick Android. Nah, ini juga sedang booming. Kenapa? Orang banyak di rumah. Ada orang banyak WFH. Namanya WFH itu kemungkinan banyak waktu luang. Mereka lebih akan suka menonton. Makanya Android TV, Xiaomi Mi TV laku ya. Laku di sini. Tuh penjualannya sampai gini. Di sini masih AirPod ya, AirPod ya. Itu sama juga laku, kan tidak jauh sama-sama dengan produk terlaris di sini. Kita scroll lagi ke sini. Tuh headset lagi. Kemudian ada lampu nih baru, lampu Nova ya. Lampu, headset lagi ya. Ini ada lampu taman. Seperti itu. Nah, dari sini terlihat ada kategori yang laris. Nah, kalau ada kategori yang laris itu cocok untuk kita jadikan bener nggak ya? Oh, kayaknya kita harus jualan di kategori ini. Sedang laris ini. Ya. Misalnya saya lihat yang ini ya. Kita klik open in new tab. Kita cek ya barangnya bagus enggak sih. Nah, ini kan menarik ya. Sekarang anak sekolah banyak yang sekolah online. Nah, ini berjualan lah orang namanya ini headset warna-warni. Ya, cocok sekali kan buat anakmu muda. Harganya dari sana 8.000 ya. Tuh ya. Ini kita lihat ya, tokonya sudah barang ini sudah terjual 1.800 ini.
Kemudian rating dari pembeli ya untuk untuk produk ini itu 4,6. 4,6 dari 5 ya, bukan dari 10. Jadi cukup bagus ya. 4,6 itu kurang lebih 92% ya, menyatakan bagus ya. Nah, ini ada bintang 19, bintang 5 ini. Kemudian ini foto dari pembeli, kita bisa lihat barang aslinya ya. Oh, kayak gini, bagus nggak sih? Oh, lumayan bagus ya. Pertama buka kabelnya hampir putus. Nah, ini berarti ada yang juga jelek ya. Ya biasa ya, namanya jualan, ada yang jelek, ada yang bagus. Nah, seperti itu. Nah, artinya apa ya? Artinya ketika ini sudah mendapat review baru, kita bisa berjualan produk ini. Ya. Kok bisa ya? Contohnya sudah banyak seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa melihat tren penjualan headset saat ini gimana di Indonesia. Apakah benar meningkat? Tren pencarian ya. Dari mana? Kita buka ya. Namanya Google Trend. Ya, Anda buka trends.google.co.id ya. Atau cari aja Google Trend, terus kemudian diklik nanti pencariannya ya. Contoh, kita akan mencari headset ya. Headset. Ya. Nah, headset menurut hasil penelusuran itu pencariannya standar. Ya, tapi selalu ada pencarian tiap hari, itu rata-rata 70 di sini. 70 sampai 80 ya, 70. Artinya apa? Memang headset itu banyak dicari. Nah, kalau kita tahu headset banyak dicari, kita bisa jualan headset ya. Kita bisa jualan headset gitu. Ini menjadi peluang. Nah, jadi gitu ya cara mencari produk yang lagi tren. Oke, itu contoh dari headset. Ya. Kemudian ya, kalau tadi kita mencari by kategori, Anda juga bisa mencoba untuk kategori yang lain. Kita juga bisa mencari berdasarkan mungkin ide yang tercetus, bukan dari kategori apa. Ya. Contoh misalnya sekarang ada obat namanya, tahu nggak? Kustul Hindi ya. Ini lagi tren juga ya. Kenapa? Ini salah satu obat yang disinyalir untuk penyembuhan COVID ya. Ini ada di kategori kesehatan obat-obatan ya. Tuh banyak ya. Tuh. Kustul Hindi banyak lihat penjualannya 3.000, 2.400, 1.600, 1,7 ribu tuh ya. Ini kita melihat peluang dari COVID ya, menjualan Kustul Hindi. Kita cek di Google Trend ya, Kustul Hindi bener nggak gitu ya, lagi tren nggak? Oh iya, kita lihat tren mulai ada dari Oktober 2020 ya, semenjak ini digulirkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Waktu itu naik trennya, pencariannya sampai pada puncaknya itu bulan Januari ini 100 pencarian per hari. Berarti barang ini ada prediksi naik juga tuh ya, ada prediksi naik. Kalau trennya seperti ini, itu ada peluang untuk menjualnya ya, untuk menjualnya ya. Nah, kemarin saya juga sudah membahas tentang dropship ya. Jadi kita berjualan produk orang tanpa perlu nyetok dulu ya. Dulu saya ketika awal mengajar Mahkota Kuliah ini, dropship itu mudah. Kenapa mudah? Karena zaman dulu tidak ada resi otomatis ya. Jadi ketika kita jualan di Shopee, kita bisa nyari dropshipan di Tokped. Ketika kita jualan di Tokped, kita bisa nyari dropshipan dari Shopee dan termasuk di Bukalapak. Tapi semenjak ada resi otomatis ya, semuanya itu bubar ya. Bubar, masih susah, bukan masih susah ya, semakin susah untuk melakukan dropship. Nah ini harus menjadi perhatian. Nah, kemudian gimana caranya ya untuk mulai berjualan dari barang-barang yang mungkin tadi sudah kita analisis ya, kita riset ya.
Nah, yang kita bisa riset juga. Kalau tadi ya contohnya Anda di kategori apa namanya? Di ketika Anda menjawab pertanyaan saya, itu kan banyak yang kategori fashion sama makanan. Bagaimana mencarinya? Saya contohkan di sini kategori fashion ya. Misalnya kategori fashion. Fashionnya fashion apa nih? Nah, karena tren sebentar lagi misalnya bulan Ramadan, bisa Anda dari fashion muslim. Klik ya. Kita cari di fashion muslim apa yang lagi trending di sini. Nah, ini yang pertama ada apa ini? Tatuis masker kain. Oh, masker ya, berkaitan dengan kesehatan. Harganya 29.000. Nah, inilah dapat 5 PCS, 5 pieces ya, dapat 29.000. Ini bisa jadi ajang bisnis ya. Anda jualan ini. Kemudian yang tren lagi apa? Sajadah ya. Orang sekarang kemana-mana bawa sajadah sendiri, ke masjid, bepergian itu bawa sajadah sendiri. Nah, barang itu layak dijual. Ini faktanya ya. Faktanya. Coba kita lihat ya, tren penjualan sajadah gimana. Nah, ini naik ya, sempat naik tuh di bulan November, Desember. Dan nanti naik diprediksi di bulan April, Mei. Kenapa? Ini bulan Ramadan ya. Gitu. Ini agak turun nih. Kalau diprediksi turun, tapi belum tentu. Walaupun prediksinya turun, ini bisa naik juga gitu. Artinya kalau kita jualan sajadah itu mungkin. Cari yang sajadah gimana? Yang kayak gini nih, yang murah. Sajadah Turki jumbo bahan tebal. Misalnya kayak gini, harga 26.000. Ya. Kemudian ada di sini kerudung Zaskia Meka. Ada lagi di Zaskia Meka lagi. Ini apa nih? Hijab kaos khimar. Gitu ya. Jadi kalau saya lihat kalau untuk produk fashion muslim itu kisaran harganya di bawah 50 ini ya. Yang laku di sini, lagi trending gitu ya. Ini ada yang lagi diskon dan lain sebagainya. Nah, ini bisa jadi ide ya, Anda mau jualan apa gitu. Ya, sekali lagi, kalau jualan itu jangan berdasarkan feeling aja, perasaan aja. Oh, saya ingin ini, saya ingin ini. Tapi harus pakai data. Nah, saya kayak gini contohnya. Kalau kategori makanan, apa sih yang lagi trending ya? Ada nggak di sini makanan? Nah, makanan dan minuman. Kita lihat. Makanan apa yang lagi trending? Produk terlaris, oh adanya di sini madu. Ternyata madu ya. Yang lagi banyak dicari orang itu madu. Kenapa? Untuk kesehatan. Orang sadar kesehatan semenjak ada COVID ini nih. Mereka cari madu, cari herbal dan sebagainya. Madu bisa untuk jualan. Kemudian ada nih Koko Crunchy ya. Selai roti ini ada. Triple caramel, Gary dan seterusnya ya. Nah, ini bisa jadi ide bisnis. Jualan kayak gini ya. Saran saya kalau di awal itu jualan jangan produksi. Ya. Kenapa? Pengalaman membuktikan ya. Tidak ada yang jalan ketika anak-anak BISI itu jualan lewat produksi. Akhirnya mati di tengah jalan. Ya. Repot dan sebagainya kalau dihitung-hitung. Mending nyari barang yang sudah ada kita jual lagi. Gitu. Ya, nah ide-idenya banyak di Tokped ya, makanya Anda harus maniak nih kalau mau jadi pebisnis harus sering-sering buka Tokopedia, buka Shopee ya, untuk ide bisnis ya, untuk ide bisnis. Nah, kembali lagi ya, nanti kita silakan Anda mencari, karena sebenarnya kemarin sudah saya mulai sampaikan ya di artikel sebelumnya terkait dengan dropship. Bagaimana caranya kalau kita mau dropship di marketplace ya, dari marketplace misalnya Anda jualan di Shopee, dropshipnya dari Tokopedia, itu bisa nggak? Sebenarnya bisa, cuma ada caranya, yaitu caranya Anda harus mencari supplier yang bisa beli transfer. Anda nyari supplier yang baik ya, yang baik. Yang baik itu yang tidak harus order langsung di marketplace, Anda harus lewat WA. Cuma ingat juga ya, jualan dropship itu juga butuh modal ya, butuh modal.
Nah, untuk sekarang praktek saat ini ya, kita akan mencoba mencari produk nih. Contohnya ya, kita akan jualan sebuah produk ya yang tadi berdasarkan pencarian kita lagi hit ya. Misalnya headset. Kayak gini tadi headset ya. Misalnya saya headset. Kita belanja ya. Nah, Anda suruh belanja. Kenapa suruh belanja? Biar paham dulu ya. Saya khawatir Anda belum terbiasa, bahkan belum sama sekali belanja di marketplace, sehingga pemikirannya itu kurang berkembang ya, tidak punya ide-ide. Contoh saya ini nih, mau jualan ini. Saya beli dulu ya, untuk nyoba dulu, beli satu, masukkan keranjang ya. Nah, kemudian ya selain ini kan 8.000. Kita cari juga ide-ide yang lain. Nanti kita lihat di toko ini ya, di toko yang sama kadang-kadang ada ide-ide lain yang memang dibutuhkan. Kita lihat, suka ada barang-barang yang trending. Caranya gimana? Anda klik di produknya ya, produk. Nah, kita lihat di toko ini yang sedang laku apa. Oh, misalnya paling sesuai, harga terendah, ulasan pembelian terbanyak. Oh, di toko ini yang banyak laku itu ini. Apa ini namanya, gurita ya. Ada lagi Kinoki, ada lagi ini portable wireless, dan seterusnya. Ini bisa dilihat ya. Apakah barang-barang ini laku? Ya, kalau dari angkanya ini laku. Misalnya gini, kayak untuk pompa galon ya. Ini ada nih, butuh nggak kira-kira? Untuk apa ya? Untuk kita coba jual kembali ya. Ada nih untuk apa namanya, ring lighting, ada ya. Jenis headset juga banyak. Ada kayak gini 4.000 ya, sapu mini plus serekan. Ini saya pernah beli kayak gini di toko. Itu 20.000 ya, ini dijual 4.000 doang. Oh, berarti kemungkinan laku ada. Oh, ada tripod mini kamera nih. Nah, ini juga ya. Oh, berarti apa namanya? Kita kan banyak yang belajar online, daripada pegel orang menggunakan apa namanya HP dipegang ya, butuh tripod. Ini juga bisa jadi tren. Ini murah nih ya, misalnya kita beli ya, kita open, masukkan keranjang ya. Nah, ini untuk ide bisnis ya. Dan nanti kita dengan barang yang kita beli, nanti kita juga akan belajar mengedit ya, memfoto, bagaimana menampilkan foto yang menarik ya, biar kayak gini misalnya ya, agar lebih laku. Nanti silakan Anda beli ya. Harganya bebas, yang murah boleh, kalau ada uang yang mahal boleh ya. Nah, Anda bisa nyari lagi, ada ring ini biar apa namanya, biar glowing kalau lagi, kan suka Anda kalau lagi Zoom, kali Google Meet itu gelap banget ya, itu pakai ring bagusnya. Ini ada ring lamp ya, cari yang murah aja nih, ada yang 13.000 misalnya ya, bisa dipasang di mana ini. Atau kayak gini nih, ada 7.000 ini, flexible mini tripod ya. Tuh banyak ya. Ini untuk ide ya. Jadi ide itu memang harus rajin searching. Oh, ada yang holder gini. Mungkin selama ini barang-barang yang Anda kira mahal, kalau tahu Tokped itu bisa jadi murah. Ini juga lagi rame nih, pembesar layar 3D ya, screen. Ini juga lagi rame nih, bisa dijual ini. Kita lihat-lihat ya dulu ya, karena tokonya ini menarik gitu ya, banyak yang dijual. Nah, jualan kayak gini itu bisa di marketplace lagi, atau mungkin nanti di IG, bukan di IG, apa, di WhatsApp ya, ke teman-teman itu bisa ya. Intinya sih yang penting laku. Nah, kalau barang trending ini bisa lagi nggak dijual di marketplace lagi? Bisa, cuma nggak bisa mahal-mahal karena saingannya banyak gitu ya. Kita contohin saja ya, banyak di sini. Kira-kira apa lagi?
Duh, bahkan ini ada smartwatch ya, M3 Smart Band. Ini lagi laku juga nih. Ya, Anda kalau suka smartwatch ya. Kita carilah. Kalau mau nyari di sini ring, misalnya kita nyari ring ya. Saya ring lampu. Lampu ya. Nah, itu banyak ya lampu-lampu yang bisa digunakan untuk apa namanya video zoom, ngezoom. Nah, ini 75 yang banyak laku di harga yang mana ya, semua produk. Oh, yang banyak laku yang ini nih, 85.000 ya. Yang 45.000 kayak apa bentuk? Ini hanya lampu aja ya. Nah, itu contohnya ya. Misalnya saya mau beli yang ini, kita lihat keranjangnya ya. Ini ada ya, murah ini. Kita lihat tuh, misalnya 2. Ini warnanya harus ditulis enggak? Kita lihat ya, kalau barang-barang yang berwarna dicek dulu ya. Ini udah biarin aja ya, warnanya di sini kan ada pilihan kayak gini, hijau kuning. Kalau saya nggak milih warna aja nih untuk percobaan ya, 2. Nah, kalau gini nanti bisa langsung beli ya, beli. Nah, ini tripodnya ada yang model gini ya, holder U10. Ini kita beli misalnya gini ya, untuk percobaan ya. Ke alamat rumah, pengiriman pakai apa? Cari yang murah ya. Bisa pakai ekonomi. Ekonomi itu pakai si cepat halu ya. Itu cuma 6.000. Nah, pilih pembayaran. Pembayarannya pakai apa? Ya. Ada di sini kalau Anda punya rekening bisa pakai rekening. Anda juga bisa membeli pakai pilihannya nanti pakai Indomaret atau Alfamart ya, ada di sini nih. Ke Indomaret, ke JNE juga bisa bayar ini ya. Ke Alfamidi ya. Itu kantor pos, ini banyak pilihannya. Jadi jangan bingung kalau masalah pembayaran. Ya. Misalnya saya pakai BEC One Click ya. Ini biayanya ada 1.000 ya. Udah biarin lah untuk percobaan ini ya. Masukkan bayar ya. Kirim OTP. Mana ini? Oke, ya pastikan tadi alamatnya udah betul ya. Oke, ditunggu ya. Nah, tadi pas beli pastikan alamatnya sudah betul ya. Itu contohnya ya. Jadi nanti masuk ke daftar transaksi kayak gini ya. Kita cek detailnya, diperhatikan alamatnya seperti ini, udah ke alamat rumah ya. Jadi nanti dicek lagi alamat rumah Anda. Nah, itu dulu ya untuk latihan membeli, dan ingat produknya akan kita gunakan untuk berikutnya
untuk berikutnya ya. Jadi bagaimana produk ini akan kita jual lagi gitu. Bukan yang akan kita gunakan, tapi akan kita jual lagi. Makanya silakan pilih. Nggak usah yang mahal ya, bisa yang 5.000 dan lain sebagainya. Ya, bisa makanan, bisa fashion dan lain sebagainya. Jadi tugas Anda minggu ini adalah belanja tapi pakai riset. Karena produk yang kita kita beli akan kita jual lagi. Itu dulu ya. Jadi silakan riset sebaik-baiknya. Baik, itu dulu untuk materi pada pekan ini. Semoga bermanfaat ya. Ditunggu nanti dan jangan lupa diisi nanti lembar yang harus Anda isi di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.